Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah Perencanaan Keberlangsungan Bisnis, Sistem Informasi Institut Teknologi Kalimantan. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang Mitigation Strategy Development. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ahmad Maulana Fikri, Faisal Farureza, Nadine Oktaresya, dan Nur Amalia Agustiana. Sebelum masuk ke Mitigation Strategy Development, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai Business Continuity Planning atau perencanaan keberlangsungan bisnis. Jadi, Business Continuity Planning atau disingkat BCP merupakan sebuah strategi untuk mengatasi keadaan di mana kondisi bisnis harus dapat terus berjalan pasca terjadinya bencana. BCP merupakan proses perencanaan yang mengidentifikasi ancaman internal dan eksternal bagi organisasi, mengidentifikasi proses utama yang perlu dilindungi, serta mempertahankan keunggulan kompetitif jika terjadi gangguan bisnis yang signifikan pada perusahaan atau organisasi. Berikut merupakan 7 tahap dalam penyusunan Business Continuity Planning. Yang pertama dimulai dengan Project Initiation, selanjutnya ada Risk Assessment, Business Impact Analysis, Mitigation Strategy Development, Plan Development, Training dan Testing, dan terakhir ada Plan Maintenance. Pada materi ini kita akan berfokus pada tahap 4, yaitu Mitigation Strategy Development. Sebelum masuk ke tahap Mitigation Strategy Development, kita harus terlebih dahulu melewati tahap Business Impact Analysis. Adapun tujuan dari membentuk Business Impact Analysis itu yang pertama, memahami proses mana dalam bisnis yang penting untuk operasi keberlanjutan bisnis. Kemudian untuk memahami dampak jika terjadi gangguan di proses ini terhadap bisnis. Nah, setelah kita sudah menyusun Business Impact Analysis, maka kita dapat beralih ke tahap Mitigation Strategy Development. Risk Mitigation. Risk Mitigation merupakan langkah-langkah untuk mengurangi dampak buruk dari risiko. Kemudian, terdapat Mitigation Strategy Development, di mana ini merupakan fase untuk mengembangkan strategi untuk menerima, menghindari, mengurangi, atau mentransfer risiko yang terkait dengan potensi gangguan bisnis. Berikut merupakan fase dari risk mitigation. Jadi yang pertama, kita harus menyusun terlebih dahulu risk assessment dan business impact analysis. Setelah sudah disusun, barulah kita bisa ke tahap risk mitigation strategy development. Setelah tahap risk mitigation strategy development dibentuk, maka akan menghasilkan mitigation strategi. Dari mitigation strategi akan terbentuk sebuah BCP atau Business Continuity Planning. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa pilihan mitigasi risiko itu ada 4. Yang pertama, menerima risiko, kemudian mentransfer risiko, selanjutnya mengurangi risiko, dan terakhir menghindari risiko. Ini merupakan hubungan antara waktu dan biaya untuk memilih mitigasi risiko apa yang paling tepat untuk kita. Dan di sini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Pilihan pertama adalah menerima risiko atau risk acceptance. Risiko biasanya diterima karena biayanya lebih murah daripada pilihan risiko lainnya. Meskipun menerima risiko mempunyai biaya penerimaan risiko yang sangat rendah di awal, namun setelah gangguan bisnis terjadi, biasanya biaya akan jauh lebih tinggi daripada strategi manajemen risiko lainnya. Pilihan kedua adalah menghindari risiko atau risk avoidance. Jadi menghindari risiko adalah metode mengambil langkah-langkah sehingga risiko benar-benar diatasi dan tidak dapat terjadi. Menghindari risiko merupakan strategi mitigasi risiko yang paling mahal di awal. Namun dapat mengurangi biaya waktu, henti, dan pemulihan secara signifikan. Pilihan selanjutnya adalah membatasi risiko, yang dapat dilakukan dengan cara mengambil beberapa tindakan sehingga risiko itu dapat dibatasi. Sebagai contoh, kita dapat melakukan backup harian untuk data bisnis penting. Hal itu memang nggak bisa menghentikan risiko bahwa disk bisa rusak atau error. Hal itu tidak dapat mengabaikan potensi kegagalan disk. Kita dapat menerima bahwa di situ gagal. Namun, kita memiliki cadangan
yang dapat membantu memulihkan secara tepat waktu. Begitulah cara kerja membatasi risiko. Perkenalkan, saya Nadine, NIM 10171055. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Jadi yang terakhir adalah transfer risiko, yaitu melakukan pemindahan risiko ke pihak ketiga yang berkompeten, misalnya perusahaan asuransi. Contohnya adalah pada saat membeli mobil atau alat berat pada suatu perusahaan, pasti ada risiko bahwa alat-alat tersebut akan rusak baik karena kecelakaan kecil maupun karena kecelakaan besar. Nah, supaya perusahaan tidak menanggung risiko itu sendirian yang memberatkan perusahaan, maka perusahaan membayarkan asuransi ke pihak ketiga. Jadi, apabila terjadi suatu kecelakaan atau kerusakan pada mobil atau alat-alat tersebut, maka pihak asuransilah yang akan mengurus gangguan-gangguan tersebut. Selanjutnya adalah proses dari mitigasi risiko. Yang pertama itu adalah membuat kebutuhan pemulihan. Setelah itu ditentukan opsi pemulihan melalui 3 jenis pendekatan. Dan setelah ditentukan opsi pemulihannya, maka ditentukan kembali opsi tersebut berdasarkan waktu pemulihannya. Setelah itu opsi yang tersisa dari penilaian yang telah dilakukan, itu selanjutnya melakukan penilaian biaya dan kapabilitas, dan setelah itu menentukan opsi mana yang sesuai untuk memitigasi risiko yang ada. Tahapan pertama adalah kebutuhan pemulihan, di mana kebutuhan pemulihan ini dibuat berdasarkan area fungsional, area kerja, sistem IT dan infrastruktur, kemudian manufaktur dan produksi, serta juga dilakukan identifikasi mengenai data-data apa saja yang kritikal. Dan setelah itu perlu diketahui juga bahwa apabila fungsi bis itu tidak kritikal, maka tidak dibutuhkan suatu usaha untuk membuat strategi mitigasi. Jadi yang dibuat suatu kebutuhan pemulihannya hanya pada fungsi bisnis kritikal yang telah diidentifikasi pada tahap business impact analysis. Tahapan kedua adalah menentukan opsi pemulihan, di mana opsi pemulihan ini dibuat berdasarkan input BIA. Input BIA itu sendiri telah mendefinisikan yang pertama, impact suatu gangguan pada organisasi, kedua adalah kebergantungan suatu fungsi bisnis dengan fungsi bisnis lain, yang ketiga kebergantungan dengan IT, keempat aspek manusia yang dilihat dari key position, knowledge, dan skill, dan yang terakhir adalah kebutuhan waktu pemulihan. Dari data tersebut bisa dilakukan pendefinisian berbagai macam opsi pemulihan yang sesuai. Contohnya di sini adalah perusahaan A membutuhkan fasilitas komputer alternatif selain yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Maka opsinya adalah menyewa komputer dari perusahaan lain atau membiarkan karyawannya bekerja dari rumah. Dan kemudian seluruh opsi harus diidentifikasi sehingga opsi-opsi ini nantinya akan menjadi input untuk tahap penilaian selanjutnya. Kemudian di sini ada 3 opsi pemulihan yang umum atau yang sering digunakan. Yang pertama adalah pre-establish, yang kedua adalah pre-arrange, dan yang ketiga adalah as needed. Di mana di sini dapat dilihat adanya hubungan antara ketiga opsi pemulihan ini dengan waktu dan biaya yang dikeluarkan, serta bisa dilihat juga adanya gangguan bisnis di sini. Nah, dilihat bahwa kalau untuk pre-establish itu dia tepat waktu. Jadi apabila ada gangguan pada bisnis, maka opsinya bisa langsung dilaksanakan. Opsi pemulihannya bisa langsung dilaksanakan. Dan yang kedua adalah yang pre-arrange, dia tidak langsung dilaksanakan pada saat adanya gangguan, namun masih pada tahap tepat waktu. Dan yang terakhir adalah as needed, itu dia membutuhkan waktu paling lama untuk mengerjakan suatu opsi pemulihan. Di sini dapat dilihat tabel perbedaan antara ketiga opsi tersebut. Yang pertama, kalau dari segi waktu, as needed itu membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pemulihan setelah gangguan.
Dan kalau pre-arrange itu dapat melakukan pemulihan secara tepat waktu, dan kalau yang terakhir pre-establish itu dapat diimplementasikan di waktu yang bersamaan saat gangguan bisnis tersebut terjadi. Dan dari segi caranya, kalau as needed itu opsi pemulihannya dilakukan dengan cara memperoleh sumber daya pemulihan dengan melihat ketersediaan pasar saat gangguan bisnis terjadi. Dan kalau pre-arrange, caranya adalah melakukan kontrak atau perjanjian dengan vendor atau supplier atau pihak ketiga. Dan kalau pada pre-establish itu melakukan pembelian, konfigurasi, serta implementasi barang-barang pada perusahaannya tersebut, di mana barang-barang tersebut hanya akan dihidupkan atau digunakan apabila ada gangguan. Dari segi biaya, as needed itu lebih mahal pada suatu waktu, karena sangat bergantung dengan kondisi pasar di kondisi tertentu. Kalau pre-arrange itu lebih murah dari as needed, karena semuanya telah dibayarkan ke pihas ketiga, sehingga perusahaan tidak langsung merasakan dampak apabila terjadi gangguan pada bisnis. Dan yang kemudian yang terakhir adalah pre-establish, yaitu memiliki biaya yang paling rendah karena pengeluarannya dapat diatur oleh perusahaannya sendiri. Namun as needed itu walaupun lebih mahal, namun biaya lebih mahal dalam suatu waktu, namun biaya kumulatif yang dikeluarkan itu paling rendah. Pre-arrange itu dia membutuhkan biaya untuk membuat kontrak, dan kalau yang terakhir pre-establish itu membutuhkan biaya yang banyak untuk melakukan perawatan pada barang-barang yang dimiliki. Dan kemudian setelah dilakukan list dari opsi-opsi apa saja yang akan diambil berdasarkan 3 pendekatan, maka kemudian dilakukan penentuan opsi berdasarkan waktu pemulihan. Waktu pemulihan ini jadi maksudnya adalah dari opsi yang telah dibuat, dilihat kembali apakah opsi tersebut telah sesuai dengan requirement MTD atau maksimum tolerable downtime. Apabila opsi tersebut memakan waktu yang lebih lama daripada MTD yang telah dibuat pada tahap BIA, maka opsi tersebut dihilangkan atau diubah. Dan kemudian setelah didapatkan opsi yang telah sesuai dengan MTD, maka dinilai biaya dan kapabilitas dari opsi tersebut berdasarkan beberapa atribut. Atribut yang umum digunakan yang pertama adalah cost, yaitu biaya yang dikeluarkan dari pemulihan, kapabilitas dari opsi pemulihan, kemudian yang ketiga ada effort, yaitu besaran usaha yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasi opsi, dan yang keempat adalah quality, kelima adalah kontrol, yaitu besaran kontrol yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan proses bisnis kritikal. Yang keenam adalah safety, menilai keamanan fisikal maupun virtual dari perusahaan. Dan yang terakhir adalah desirability, yaitu nilai kemampuan suatu opsi untuk menentukan apakah opsi tersebut dapat melakukan pemulihan dengan baik atau tidak. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Gustiana, NIM 10171057 akan melanjutkan penjelasan. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama, contoh opsi untuk memperoleh sistem TI kritis. Opsi yang pertama di sini adalah as needed dengan biaya tinggi, kapabilitas tidak diketahui, upaya tinggi, kualitas dan kontrol yang rendah, keamanan dan perlindungan tidak ada nilainya, dan desirability rendah. Lalu opsi yang kedua ada pre-arrange dengan biaya sedang, kapabilitas memenuhi kebutuhan, upaya, kualitas, dan kontrolnya sedang, keamanan dan perlindungan tidak ada nilainya, dan desirability sedang. Lalu ada opsi pre-establish dengan biaya rendah, kapabilitas memenuhi kebutuhan, upaya yang rendah,
kualitas dan kontrolnya tinggi, keamanan dan perlindungannya tidak ada nilainya, dan desirability sedang. Lalu untuk contoh yang kedua adalah opsi untuk membangun fasilitas TI alternatif. Opsi yang pertama adalah company cold site dengan biaya sedang, kapabilitas memenuhi kebutuhan, upaya sedang, kualitas rendah, kontrol tinggi, keamanan dan perlindungan serta desirability-nya sedang. Lalu opsi yang kedua ada outsource hard site dengan biaya tinggi, kapabilitas memenuhi kebutuhan, upaya rendah, kualitas tinggi, kontrol rendah, keamanan dan perlindungannya tinggi, dan desirability-nya sedang. Lalu yang terakhir ada opsi public cloud dengan biaya rendah, kapabilitas memenuhi kebutuhan, upaya rendah, kualitas sedang, kontrol rendah, keamanan tinggi, perlindungan sedang, dan desirability-nya sedang. Selanjutnya ada Recovery Service Level Agreements. Level dari SLA yang pertama ada waktu respon untuk permintaan awal layanan, yang kedua kapasitas teknis yaitu spesifikasi peralatan komputer, ruang penyimpanan, kapasitas suara dan data, kecepatan, ketersediaan bandwidth, peralatan uji, dan lain-lain. Yang ketiga, akses ke fasilitas dan peralatan pemulihan. Yang keempat, akses ke area kerja yang memadai dan akses untuk staf. Yang kelima, prosedur dan jaminan keamanan. Yang keenam, proses kontrol. Dan yang ketujuh, akses ke dukungan teknis dan fungsional seperti waktu respon, dan lain-lain. SLA mencakup metrik spesifik sebagai berikut, yaitu waktu, biaya, ketersediaan, waktu respon, throughput atau tingkat produksi, dan bandwidth. Review existing control. Dalam beberapa kasus, di sini dapat ditemukan bahwa solusi yang ada dapat memenuhi persyaratan atau bahkan melebihi persyaratan. Selanjutnya ada pengembangan risk mitigation strategi. Yang pertama adalah mengumpulkan data recovery, lalu membandingkan biaya, kapabilitas, dan service level dari opsi di setiap kategori, lalu ditentukan apakah pilihan adalah risk acceptance, avoidance, limitation, atau transference, dan pilihan mana yang diperlukan, lalu dipilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya adalah sampel dari strategi mitigasi untuk data kritis. Kategori pilihannya adalah frekuensi dari backup data. Opsi yang pertama yaitu adalah continuous yang bersifat mahal, zero downtime, dan melebihi MTD. Mitigasi risiko dari continuous yaitu solusi berpotensi dan implementasi berdasarkan biaya. Opsi yang kedua ada daily, bersifat layak, potensi data hilang hingga 8 jam, waktu untuk pemulihan sampai 3 jam, dan memenuhi MTD. Untuk mitigasi risiko dari daily adalah implementasi proses backup harian untuk mengurangi kemungkinan signifikasi kehilangan data, untuk mengurangi waktu pemulihan sehingga dapat memenuhi MTD. Lalu opsi yang ketiga ada weekly, bersifat layak, potensi data hilang hingga 5 hari, waktu untuk pemulihan sampai 12 jam, dan dapat memenuhi MTD. Lalu opsi yang keempat adalah monthly dengan bersifatnya yaitu biaya rendah dan tidak dapat memenuhi MTD. Lalu ada kategori pilihan tipe dari backup data. Opsi yang pertama adalah full, bersifat waktu backup paling panjang, waktu pemulihan paling pendek, dan memenuhi MTD. Opsi yang kedua adalah incremental, bersifat waktu backup sedang, waktu pemulihan paling panjang, dan melebihi MTD. Lalu opsi yang ketiga adalah diferensial, bersifat waktu backup sedang, waktu pemulihan sedang, dan memenuhi MTD. Di sini mitigasi risiko dari diferensial adalah backup diferensial memenuhi MTD dengan biaya yang paling rendah. Lalu ada kategori pilihan metode dari backup data. Di sini opsi yang pertama ada type backup, bersifat waktu pemulihan paling panjang, paling murah, dan kemungkinan tidak dapat memenuhi MTD. Lalu ada opsi electronic vaulting, bersifat waktu pemulihan panjang, agak mahal, dan kemungkinan tidak dapat memenuhi MTD. Lalu ada opsi data replication, bersifat data pemulihan sedang, biaya sedang, dan dapat memenuhi MTD. Lalu ada opsi disk shadowing, bersifat waktu pemulihan cepat, biaya sedang, dan dapat memenuhi MTD. Dan ada opsi disk mirroring, bersifat waktu pemulihan cepat, biaya sedang, dan dapat memenuhi MTD. Untuk mitigasi risiko dari disk shadowing dan disk mirroring,
adalah berdasarkan kendala biaya, opsi ini dapat memenuhi MTD. Metode ini dapat mengeksplorasi dalam hal biaya, waktu, dan kelayakan. Untuk opsi selanjutnya, ada storage virtualization yang bersifat waktu pemulihan cepat, biaya mahal, menghilangkan risiko kegagalan lokal, dan memenuhi MTD. Selanjutnya, ada dua opsi yang bersifat sama, yaitu Storage Area Network dan Wide Area High Availability Clustering yang bersifat waktu pemulihan cepat, biaya semakin mahal, menghilangkan titik kegagalan, dapat menghilangkan risiko kegagalan lokal, dan memenuhi MTD. Yang terakhir, ada opsi Remote Mirroring yang bersifat ketersediaan berkelanjutan, tidak ada waktu pemulihan, biaya paling mahal, menghilangkan titik kegagalan dari risiko kegagalan lokal, dan melebihi MTD. Selanjutnya ada penjelasan dari frekuensi backup data. Untuk yang pertama adalah continuity. Di sini continuity tidak cocok karena faktor biaya. Lalu untuk opsi daily merupakan pilihan terbaik berdasarkan faktor biaya dan waktu. Untuk opsi weekly, walaupun faktor biaya dapat diterima, waktu untuk pemulihan hampir tidak dapat memenuhi MTD dan tidak memberikan peluang. Lalu untuk opsi monthly, ini tidak cocok karena faktor waktu. Baik, saya Ahmad Maulana Fikri, mahasiswa Sistem Informasi 2017. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Jadi di sini merupakan sampel 2 untuk strategi mitigasi untuk data kritis, yang dimana di sini adalah salah satu contoh untuk menjeniskan cadangan data, dimana di sini ada 3 jenis, yaitu ada penuh, incremental, dan diferensial. Nah, untuk penuh sendiri menggunakan kaset paling sedikit, membutuhkan waktu paling lama untuk mencadangkan, paling sedikit waktu untuk memulihkan, melebihi MTD atau maximum tolerable downtime. Jadi maksimal waktu downtime yang dapat ditoleransi. Nah, tapi tidak cocok karena waktu cadangan. Jadi di sini untuk jenis penuh terdapat penjelasannya. Begitupun juga dengan incremental dan diferensial. Incremental sendiri yaitu menggunakan jumlah kaset yang cukup, membutuhkan waktu lebih sedikit untuk mencadangkan daripada waktu penuh, dan sedang untuk memulihkan. Hampir tidak memenuhi MTD atau maximum tolerable downtime, dan tidak cocok karena waktunya pulih. Setelah itu dilanjutkan oleh diferensial, jenis terakhir yaitu menggunakan jumlah kaset yang cukup, membutuhkan lebih sedikit waktu untuk mencadangkan daripada penuh, membutuhkan lebih sedikit waktu untuk memulihkan daripada tambahan, dan memenuhi MTD. Cocok karena waktu dan biaya. Selanjutnya merupakan metode pencadangan data dalam menentukan strategi mitigasi untuk data kritis. Nah, metode yang pertama yaitu ada cadangan pita, yang dimana di sini cadangan pita ini adalah waktu pemulihannya terlama, paling murah, dan tidak memenuhi maksimum tolerable downtime. Nah, metode yang kedua yaitu dengan menggunakan lemari besi elektronik. Untuk lemari besi sendiri, waktu pemulihannya lebih lama, lumayan mahal, dan juga tidak memenuhi maksimum tolerable downtime. Nah, yang ketiga ada replikasi data. Waktu pemulihannya sedang, biaya sedang, dan dapat memenuhi maksimum tolerable downtime. Setelah itu selanjutnya ada disk shadowing. Waktu pemulihannya cepat, biaya sedang, dapat memenuhi maksimum tolerable downtime. Selanjutnya ada juga disk mirroring. Nah, untuk disk mirroring sendiri waktu pemulihannya cepat, biaya sedang, dan juga dapat memenuhi maksimum tolerable downtime. Jadi hampir sama dengan disk shadowing. Setelah itu selanjutnya ada virtualisasi penyimpanan. Nah, untuk virtualisasi penyimpanan sendiri waktu pemulihannya cepat, biaya tinggi, dapat menghilangkan risiko kegagalan lokal, dan juga memenuhi maksimum tolerable downtime. Selanjutnya ada jaringan area penyimpanan. Waktu pemulihannya cepat, biaya lebih tinggi, satu titik kegagalan yang dihapus, dan dapat menghilangkan risiko kegagalan lokal dan memenuhi maksimum tolerable downtime. Selanjutnya juga ada pengelompokan ketersediaan tinggi area luas. Nah, untuk metode ini, waktu pemulihannya cepat, biaya lebih tinggi, menghilangkan titik kegagalan tunggal, dapat menghilangkan risiko kegagalan lokal, dan memenuhi MTD. Selanjutnya ada pencerminan jarak jauh. Ketersediaannya berkelanjutan, waktu pemulihan 0, biaya tertinggi, menghilangkan satu titik kegagalan dan risiko kegagalan lokal, dan juga melebihi maksimum tolerable downtime. Nah, jadi di sini merupakan salah satu beberapa contoh untuk melakukan pencadangan data, yang dimana di sini organisasi maupun perusahaan dapat
memilih satu metode untuk bisa menentukan strategi yang tepat untuk dapat memitigasi data-data kritis yang ada di perusahaan, seperti itu. Nah, namun di sini juga dapat dilihat bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, diharapkan organisasi maupun perusahaan itu dapat memilih metode yang tepat sesuai dengan ketersediaan sumber daya, biaya, dan juga maksimum tolerable downtime yang ditentukan oleh setiap perusahaan maupun organisasi. Nah, dalam kita menentukan strategi yang tepat untuk memitigasi risiko TI, kita juga harus mengetahui risiko-risiko yang dapat terjadi khususnya pada risiko data. Nah, di sini ada beberapa contoh risiko-risiko data namun tidak terbatas pada beberapa contoh ini. Yang pertama ada risiko bencana alam, yang kedua juga ada tentang risiko gangguan data karena data penting tidak tersedia untuk pengguna yang sah, seperti serangan denial of service atau DOS, dan juga malware. Selanjutnya juga ada pemadaman pusat data seperti kebakaran, listrik, dan sebagainya. Setelah itu juga ada risiko kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, misalkan tidak bisa diakses perangkat keras atau perangkat lunaknya, atau misalkan ada kerusakan, seperti itu. Selanjutnya juga ada pelanggaran keamanan jaringan. Dan yang terakhir juga ada pelanggaran keamanan data, seperti data penting yang hilang, dicuri, dimodifikasi, atau disalin. Nah, di sini dalam kita menentukan risiko yang ada yang dapat terjadi, pastikan semua risiko tersebut itu dapat kita tangani. Walaupun tidak 100%, namun di sini kita juga berusaha untuk bisa meminimalisir risiko-risiko yang ada, dikarenakan risiko itu tidak mungkin bisa dihilangkan 100%. Namun kita bisa meminimalisirnya dengan melakukan strategi untuk memitigasi risiko-risiko yang ada, seperti itu. Selanjutnya juga ada untuk kita mengidentifikasi data dan catatan penting untuk bisa memitigasi risiko-risiko yang ada. Nah, di sini data dan catatan penting itu sangat berdampak pada hilangnya data penting dengan melihat maksimum tolerable downtime dan biaya gangguan seperti kehilangan produktivitas, kehilangan pendapatan, dan sebagainya. Nah, untuk bisa mengidentifikasikannya dan juga bisa menentukan strategi yang tepat, kita juga harus bertanya atau kita harus menentukan misalkan seperti ini, di mana tempat data pentingnya disimpan, siapa yang menghasilkan data-data tersebut, apa yang mereka lakukan dengan data penting, dan apa yang akan mereka lakukan pada data penting tersebut. Nah, terus juga yang kedua, kita juga dapat berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk menentukan apakah ada peraturan baru atau yang akan datang yang memiliki atau akan berdampak pada organisasi. Selanjutnya juga kita perlu untuk melakukan peninjauan untuk semua kontrol yang ada pada perusahaan maupun organisasi. Terakhir, kita juga harus meninjau solusi yang diusulkan untuk pemulihan bencana dan keberlangsungan bisnis. Selanjutnya untuk sebelumnya kita telah melihat data dan catatan penting. Nah, selanjutnya juga kita perlu melihat sistem dan infrastruktur yang penting. Nah, yang pertama kita dapat mengevaluasi solusi perangkat keras dan perangkat lunak, vendor, dan biaya. Nah, dengan cara mencari solusi solid yang memenuhi manajemen data, keamanan data, dan data persyaratan pemulihan sekarang dan beberapa tahun mendatang. Nah, selanjutnya juga ada jangan membuang waktu dan uang untuk mencari solusi yang tepat. Jadi kita harus segera memikirkan solusi yang tepat secepatnya, seperti itu. Selanjutnya juga ada mengevaluasi biaya untuk memperoleh, menerapkan, dan mengelola solusi. Selanjutnya kita perlu untuk melakukan peninjauan untuk dapat memprioritaskan sistem yang dapat dikatakan penting. Nah, di sini terdapat 7 contoh untuk sistem. Nah, misalkan seperti cluster server virtual, akses internet, akses email, storage area network, aplikasi CRM, aplikasi perusahaan pengelolaan inventaris, dan juga ada sistem keuangan. Nah, ini kita tinjau satu-satu seperti itu, dan setelah itu kita penentuan untuk prioritasnya. Nah, di sini prioritas ini yang dimaksud adalah mana sistem yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Mungkin bisa dikatakan bahwa sistem tersebut itu memiliki data-data yang penting dan sebagainya, seperti itu. Oleh karena itu kita perlu prioritaskan sistem itu untuk bisa kita mitigasi risikonya semaksimal mungkin, seperti itu.
Nah, misalkan di sini untuk yang tinggi seperti cluster server virtual, akses internet, storage area network, dan aplikasi CRM. Nah, berarti ini dapat dikatakan bahwa keempat sistem ini perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk memitigasi risiko-risiko yang dapat menyerang sistem ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada yang sedang, misalkan seperti aplikasi perusahaan pengelola inventaris dan juga sistem keuangan, yang dimana di sini dia sedang, berarti tidak perlu terlalu diperhatikan dan juga perlu diperhatikan, jadi di tengah-tengah. Dan yang terakhir yang tidak perlu diperhatikan lebih lanjut seperti akses email. Nah, itu dikategorikan sebagai prioritas yang rendah. Nah, setelah kita melakukan peninjauan, kita juga perlu melakukan peninjauan ketergantungan antar sistem dan juga menentukan layanan atau pesanan yang diperlukan untuk pemulihan sistem setelah terjadi gangguan. Selanjutnya juga ada aspek kritis untuk proses bisnis. Nah, jadi ada 5 aspek yang kritis untuk proses bisnis yang ada di perusahaan maupun organisasi. Nah, untuk aspek pertama misalkan seperti pelayanan pelanggan, dan terus yang kedua juga ada administrasi dan operasi, yang ketiga juga ada informasi dan dokumen bisnis utama, yang keempat ada peralatan penting, dan yang kelima yaitu tempat. Nah, jadi di sini kelima aspek ini merupakan aspek yang kritis atau penting untuk proses bisnis yang ada di perusahaan maupun organisasi. Jadi di sini aspek-aspek ini perlu diperhatikan lebih lanjut untuk bisa mendukung keberlanjutan bisnis yang dapat berjalan sebagaimana mestinya, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan terkait situs alternatif yang dapat digunakan oleh perusahaan maupun organisasi ketika terjadinya disaster atau gangguan atau bencana alam yang ada, seperti itu. Nah, jadi di sini ketika ada disaster, ketika ada bencana alam, perusahaan maupun organisasi dapat menggunakan situs-situs ini untuk bisa menjamin keberlangsungan bisnis. Nah, yang pertama ada fully mirror site. Nah, jadi ini adalah situs yang sepenuhnya redundan yang mencerminkan semua yang terjadi di situs langsung. Dan juga strategi risiko TI ini untuk fully mirror site ini paling mahal dan ekstensif. Nah, yang kedua juga ada hot site, situs yang disewakan oleh vendor komersial ke perusahaan untuk keperluan darurat. Selanjutnya juga ada warm site. Jadi ini adalah tempat yang sebagian dilengkapi dengan beberapa atau semua peralatan yang diperlukan, dan juga situs ini digunakan selama operasi normal untuk fungsi yang kurang kritis, yang diambil alih untuk fungsi TI kritis selama gangguan bisnis. Selanjutnya juga ada situs-situs alternatif, yaitu yang pertama ada mobile site. Jadi mobile site ini adalah unit mandiri yang dapat diangkut untuk mendirikan sebuah komputasi alternatif atau situs kerja. Selanjutnya juga ada cold site. Cold site ini merupakan situs yang dapat dimulai dengan dingin setelah gangguan. Situs ini juga yang paling murah sebelum keadaan darurat, tetapi paling lama kembali online setelah terjadi gangguan. Nah, jadi cold site ini biasanya diperlukan untuk mendokumentasikan spesifikasi perangkat keras, salinan aplikasi, file konfigurasi, dokumentasi terperinci tentang cara mengkonfigurasi dan menguji sistem. Nah, dokumentasi ini harus tersedia jika terjadi gangguan atau bencana jika menggunakan cold site. Nah, yang terakhir yaitu reciprocal site. Jadi, situs ini membuat pengaturan dengan perusahaan lain atau divisi lain dari perusahaan Anda untuk digunakan jika terjadi gangguan bisnis yang signifikan. Terima kasih telah menonton video presentasi kelompok kami yang menjelaskan terkait risk mitigation strategy. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.